Oke, semua teman-teman, kita akan mencoba untuk memanggil Coach Michael Pranajaya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya adalah Soyu Katana, saya seorang magician, dan saya juga dikenal sebagai Coach Digital Design. Nah, dan sekarang ini kita akan mencoba bagaimana sih kita bisa menari, ya, menari. Nah, menari nih, lagunya luar biasa nih. Lagu yang ada di flyer yaitu lagu ini. Oke, kita dengerin dulu ya. Oke, teman-teman Soyu Katana, saat ini kita akan membahas bagaimana sih kita bisa menari di masa pandemi ini. Nah, kebetulan ada seorang coach yang dahsyat, ya, coach yang dahsyat, dia juga seorang mentor juga, dia seorang motivator juga, trainer juga, MC juga, presenter juga, wow, komplit lah pokoknya. Pakai hemat ya, kalau misalnya teman-teman bisa konsultasi dengan beliau, pastinya teman-teman akan lebih happy lagi, karena semuanya komplit. Serba ada. Anda butuh apa, dia ada. Gitu. Nah, dia selain seorang motivator, trainer, dia juga membuat suatu, ya mungkin seperti manajemen ya, manajemen untuk motivasi dan sebagainya, itu founder Matrix Asia Consulting di Indonesia. Nah, kebetulan beliau sudah membahas tentang bagaimana sih menari ya, menari di masa-masa pandemi ini. Nah, kita nggak usah panjang lebar lagi, kita sambut dengan meriah. Inilah Michael Pranajaya. Halo, halo Coach Michael, apa kabar? Ya, hai bro, gimana bro? Nah, luar biasa. Di masa pandemi ini kan kita bisa tahu ya bahwa pasti orang ada yang usahanya lagi ngedrop, ya kan, terus banyak PHK, terus karyawan-karyawan juga banyak yang dirumahkan lah istilahnya ya. Nah, pasti penghasilan juga para entertainment seperti magician, musician, dan penyanyi pun juga adalah terganggu sedikit ya. Mungkin ada yang banyak dan sedikit, tapi kebanyakan pasti kepengaruh lah. Ya, gimana sih? Mungkin kita akan bahas gimana sih caranya Coach Michael bisa menghadapi dengan bisa menari ya. Kan kita temanya menari di masa pandemi ya. Nah, silakan Coach Michael. Tapi sebelumnya, kayaknya saya dengar-dengar Coach Michael mempunyai satu lagu luar biasa nih, motivasi yang dahsyat. Boleh kita dengerin dulu lagunya yang dahsyat ini? Boleh. Boleh. Silakan Coach Michael. Terima kasih sudah di-invite, sudah diundang sama Bro Soyu Katana, dan selamat malam kepada semua rekan-rekan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Thank you. Dan benar sekali sesuai dengan temanya, menari di tengah pandemi. Oleh karena itu kita perlu memiliki mindset, ya, memiliki mental seorang juara. Wow. Untuk itu ada sebuah lagu yang tercipta juga di tahun 2020, itu judulnya Juara. Saya mungkin izinkan kasih dengarkan ya, boleh ya? Boleh. Silakan. Kita dengarkan ya teman-teman. Mohon maaf, karena saya bukan penyanyi, jadi ya nggak apa-apa ya. Singer saya masih lagi available. Ini lagu ciptaannya Bro Michael nih. Mantap. Ya. Berjuang setiap hari, diberinya mentari, berlari mencari rezeki, berakit ke hulu, berenang ke tepian, berlatih dahulu ujian. Banggakanlah, harumkanlah negerimu. Kamu pasti bisa membanggakan negeri. Kamu pasti bisa juara.
pasti bisa. Sama-sama. Kamu pasti bisa mengharumkan namanya. Kamu pasti bisa juara. Here we go, here we go. Berlatih setiap hari, takkan pernah aku berlari. Tanggung jawab di dalam hati untuk selalu tingkatkan diri. Maju terus, jangan kau gentar, buat musuh jadi gemetar, bertoraklah sampai menggelegar. Seperti kilat yang bunyinya cetar. Banggakanlah, harumkanlah negerimu. Ya, sama-sama lagi, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa mengharumkan namanya. Kamu pasti bisa juara. Oh, oh, oh. Kamu pasti bisa juara. Yeah, yeah. Kamu Pasti bisa juara. Luar biasa. Lagu ciptaan Coach Michael Pranajaya ini dahsyat, Bang. Jadi kamu pasti bisa. Terima kasih. Nah, idenya ini Ya. dapat dari mana nih? Kata-kata kamu pasti bisa. Apakah ada ide dari luar atau emang kebetulan kepikiran tuh? Awalnya memang ini karena dari waktu itu semarak dari SEA Games ya, masih melekat. Dan juga saya melihat waktu di tengah pandemik ini, Bro Soyu melihat rekan-rekan yang sedang berjuang, mencari tetap ya, maksudnya tetap mencari nafkah, ada yang mesti switch dan lain sebagainya, dan saya juga merasakan sendiri bagaimana usaha saya juga mesti istilahnya ya offline kan, mesti stop dan lain sebagainya, dan saya merasa di situ ada tergerak gitu ya. Teman-teman aja masih mau untuk panas-panasan, masih mau memakai APD gitu ya untuk berjuang menjadi juara buat keluarganya. Kenapa kita enggak? Nah, dari situlah saya terpikirkan, saya ambil, ada nada-nada Tuhan berikan, terus ada inspirasi, lirik-lirik, saya belajar juga, ada nge-rap-nya itu saya belajar dari Bang Saikoji ya, rapper kita yang luar biasa. Dari situ saya belajar nulis, tahu-tahu jadilah sebuah lagu. Puji Tuhan, di tahun 2020, Tuhan berikan lagu untuk menyemangati kita untuk tetap menjadi seorang juara. Itu sih inspirasinya. Kalau saya coach itu ada online. Yeah. Nah, mungkin kalau bilang-bilang Saikoji juga, kita punya teman namanya Brody, dia lebih dekat banget dengan Saikoji ya. Mungkin kapan-kapan boleh kita bahas Saikojinya itu. Oke. Boleh. Oke, Bro. Saya senang banget. Beliau sumber inspirasi saya ya. Saya banyak nulis lagu yang nge-rap gitu ya. Belajar dari YouTube-nya langsung dari Bang Saikoji gitu ya. Oh, liriknya begini toh, ya. Oh, dan lain sebagainya. Mas juga bisa. Luar biasa banget. Nah, kita bahas tentang apakah Coach Michael Pranajaya itu mulai dari sebelum membuat membuat Matrix Asia Consulting sebagai founder, ada punya kisah-kisah yang sebelum kita bahas tentang bagaimana sih cara menari di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin boleh diceritakan secara singkat, ya. Secara singkat aja ya. Secara singkat, biar teman-teman tahu siapakah sih who is Michael Pranajaya. Yes. Baik, terima kasih buat rekan-rekan. Secara singkatnya aja, saya itu dulu memang ada usaha di bidang entertainment, ya, namanya Grandesa Entertainment di bidang MC, di bidang public speaking dan lain sebagainya gitu ya. Cuma lebih banyak jobnya itu menangani event-event ataupun wedding-wedding seperti itu. Nah, karena saya kebetulan sering banget punya klien itu corporate atau korporasi perusahaan. Dari situ tadinya saya bekerja bersama dengan tim gitu ya, bersama dengan bos saya, dan kemudian karena saya udah selesai membantu, usahanya udah lancar, masuklah challenge ya untuk istilahnya kita juga terapin dong ke bisnis kita, karena saya
banyak untuk memberikan pelatihan, memberikan soft skill. Akhirnya bersama dengan partner, ya mungkin Bro juga kenal juga, ya partnernya. Disitulah kami bikin yang namanya Matrix Asia Consulting. Jadi nggak lagi terlalu terfokusnya ke saya, walaupun saya di situ masih menjadi sebagai core fasilitator atau core trainer yang diminta gitu ya. Kedepannya kita mengharapkan visi kedepannya adalah bisa ada sekitar 20 pembicara atau 20 trainer motivator dari Indonesia yang bisa bersumbangsi untuk ke bangsa-bangsa ya, terutama ke Asia dulu ya. Makanya Matrix Asia. Yeah. Punya visinya kita pengen ada pembicara dari Indonesia pun yang bisa memberikan kontribusi, nggak cuma istilahnya kita jago kandang ya, tapi kita bisa ke negara-negara Asia dulu deh, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Makanya kita dirikan Matrix Asia Consulting. Dan sesuai dengan core-nya, Matrix Asia itu adalah, kita tagline-nya adalah Partner Organization in Digital Era. Jadi cocok banget. Dari tahun lalu memang kita sudah mau ke arah digital ya, Bro Soyu. Cuma waktu itu karena sibuk, karena banyak sekali pelatihan offline, terus juga ada banyak event-event. Jadi kita baru buat istilahnya online-nya masih ya sederhana gitu ya, tapi udah kita galakan gitu, udah kita coba sonik dari beberapa tahun lalu. Dan di pandemi kali ini memaksa kita semua, nggak cuma dari saya, mungkin Coach Soyu juga merasakan, dan juga teman-teman entertainer, trainer, motivator, ya MC dan lain sebagainya merasakan ya, di mana kita dipaksa untuk harus go digital dengan cepat. Betul. Tahun lalu saya sering sekali ngisi di sebuah perusahaan pertambangan, Bro. Judulnya Leadership 4.0. Leadership 4.0, Leadership 4.0. Kalau suka lihat ya Instagram saya ya, dari tahun lalu, Leadership 4.0. Jadi kita sudah mempersiapkan bahwa ke depannya ini kita harus berubah-berubah. Benar, kenyataan di tahun 2020. Ya, saya ngajar setahun sebelumnya itu, 2019, Leadership 4.0. Leadership 4.0. Nah, ternyata benar kejadian di 2020 kita dipaksa untuk lebih cepat ke 4.0. Dan puji Tuhan kliennya saya sih ya udah ready dari tahun lalu, kan kita udah persiapkan leader-leadernya mau nggak mau, suka nggak suka, untuk bisa 4.0. Nah, mungkin teman-teman yang nonton YouTube kita ini, itu pasti bingung apa sih yang dimaksud dengan leadership 4.0. 4.0 ya, leadership 4.0 atau kepemimpinan 4.0. Singkatnya aja ya, adalah bagaimana seorang pemimpin itu juga dia harus bisa melek teknologi. Jangan cuma anak buahnya doang yang jago, tahu tentang Instagram, tahu tentang Zoom, ya, tahu tentang yang lain, tapi leadernya nggak tahu. Nah, dari tahun lalu 2019, klien saya selama setahun tuh kita gencarin, ada kali sekitar berapa ya? 30 batch ada kali ya, habis tuh ya. Mantap, tuh 30 batch teman-teman ya. Dahsyat ya. Nah, di situ memang belajar. Betul. Jadi tahun yang lalu sudah dipersiapkan para leader-leader yang untuk bisa melek tentang teknologi. Dan kebetulan sekarang kita dipaksa memang, sekarang udah semuanya online, serba online, mau pesan barang juga online, ya kan, mau minta sesuatu juga online. Jadi dipaksa untuk terus maju dan terus maju di digital. Nah, kalau kita ngomongin masalah digital, pasti ada para motivator-motivator yang masih belum siap tentang pembelajaran. Ini apa yang harus saya pelajari nih untuk di masa pandemi ini. Nah, mungkin Bro Michael bisa ceritakan kira-kira untuk mereka-mereka yang belum siap apa yang harus dilakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, dan sangat erat sekali dengan kondisi saat ini ya, Bro Soyu ya. Untuk para trainer, motivator, juga banyak dari rekan-rekan saya yang seprofesi yang ibaratnya masih belum mau mencoba beradaptasi. Ada beberapa ada, ya saya enggak. Ada. Tapi ya sekali lagi kan kita seorang pembelajar, manusia itu enaknya adalah sebenarnya manusia itu diciptakan Tuhan dari kecil, kita itu sebenarnya seorang pembelajar. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, karena sebagai contoh, dari kita bayi, ya bayi begitu lahir belajar merangkak, dari merangkak belajar berdiri kan, terus berdiri belajar berjalan, belajar naik sepeda dan lain sebagainya. Dan sebenarnya di dalam diri kita ada kemauan, ada willingness. Ya.
Cuma makin lama makin dewasa, ya mindsetnya ini yang suka memblokade diri sendiri, yang suka menghalang-halangi diri sendiri. Padahal kita itu manusia pembelajar. Yes. Dan yang namanya zaman sekarang, zamannya online, ngajar itu sebenarnya tetap sama. Speech, bicara tetap sama. Cuma bedanya adalah pakai alat digital. Kalau kayak saya saat ini ya, menggunakan alat virtual, menggunakan alat digital, macam-macam. Bisa pakai Zoom, bisa pakai YouTube, bisa pakai Instagram, dan lain sebagainya. Tapi tekniknya tetap sama sebenarnya. Bagaimana cara kita eye contact, apa, dan lain sebagainya. Nah, seharusnya sih kita mau open-minded ya, kita terbuka, ya udah. Cuma beda sedikit doang kok, beda platformnya aja. Sisanya sama, caranya sama, delivery-nya. Nah, seperti itu. Betul. Luar biasa dahsyat, ini adalah jawaban yang dahsyat luar biasa. Nah, tapi kita ngelihat nih dari kita dipaksa untuk belajar digital ya, pasti Bro Michael udah tahu banyak di luar sana dijual di Instagram, di Tokopedia, marketplace ya. Itu juga ada sesuatu kursus lewat video juga. Itu murah sekali sebenarnya. Nah, setuju nggak sih kalau jadi kayak kita merasa dulu kita punya budget sekian, tapi di press menjadi lebih murah dibandingkan apa yang kita biasa lakukan pada saat kita offline, gitu. Ya. Oke. Ini kelihatan ya? Yes. Kita mau bahas ya. Sorry, terbalik. Mindset. Nah, kelihatan? Ini kan kita mau bahas menari ya? Yes, menari. Menari. M-nya adalah agar kita bisa menari di tengah pandemik ini, pertama adalah mindset-nya dulu, yang tadi saya bilang. Sebenarnya kita dari kecil sudah seorang pembelajar, manusia pembelajar. Jadi kita harus mindset-nya open dulu, terbuka bahwa oh ini adalah zaman sekarang, ya harus belajar aja teknologi. Kalau zaman dulu pakai surat-suratan, diganti pakai kirim via SMS, ganti lagi pakai WA, kan cuma gitu doang ya sebenarnya. Nah, yang berikutnya nih, yang tadi pertanyaan dari Bro Soyu Katana terkait menari, E-nya adalah empati. Empati. Tadi kan nanya, harganya itu murah-murah tuh. Sedangkan kalau kita istilahnya offline gitu ya, harganya kan premium. Premium, sangat premium. Iya, sangat premium. Ada bahkan yang lebih premium lagi ya, mungkin Pertamax ya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Saya rasa sih ya kita wajar-wajar aja, nggak apa-apa kok. Dan itu platform yang sangat bagus dan juga bisa untuk menjangkau seluruh masyarakat yang lagi sedang membutuhkan. Betul. Harganya ya kita, E-nya itu adalah kita harus empati lah. Ya, Anda sebagai seorang pembicara, Anda sebagai seorang public figure, ya harus bisa berempati. Kok itu harganya lebih murah? Dulu saya jualnya, misalkan contoh ya, dulu saya jualnya 1 juta. Kok di situ jualnya 100.000? Yes. Ini kan lagi pandemik, ya. Ini kan lagi pandemik, daya beli orang juga lagi menurun. Betul. Orang kepikirannya yang penting bisa buat makan dulu, bisa memenuhi sandang pangan papan, ya. Syukur-syukur dia ada kelebihan. Nah, dia mau belajar gimana cara untuk menyikapi hal ini. Mindsetnya kan perlu dibuka nih, perlu di-bredel istilahnya. Jangan sampai dia tambah tertekan, tambah stres. Ikutlah e-course. Nggak masalah. Jadi nggak masalah ya. Jadi kita lebih empati karena di masa pandemi ini daya belinya makin menurun ya. Luar biasa. Nah, kita tunggu nih. N-nya apa tuh? Ya, kita empati ya. Jadi ibaratnya sebelum ke N, kita empati dulu. Saya pun sama Bro Coach Soyu Katana juga, kita banyak kan memberikan Instagram dalam bentuk yang free malahan ya. Kita kasih free tuh. Kita nggak cas gitu ya. Orang bisa belajar dan kita sebenarnya dibayar. Nggak harus selalu dengan uang, tapi bisa dengan dari pertemanan, bisa dari kita tidak stres, kita senang, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya untuk kita bisa menari, ada juga nih. Berikutnya adalah N. Need. Need, kebutuhan. Nah, need, kebutuhan. Kalau Anda mau ibaratnya tetap bisa survive, tetap bisa berkontribusi, bisa produktif, nah Anda harus tahu kebutuhan orang saat pandemi ini apa. Semua usaha asal dia bisa memenuhi kebutuhan dari market, maka itu usahanya akan bisa survive. Dan di COVID-19 ini atau di pandemik ada 2 potensial
usaha ya, ada yang potensial winner, ada yang potensial loser. Potensial winner apa? Artinya yang dia bisa berpotensi menang atau ibaratnya berpotensi memenuhi kebutuhan dari masyarakat saat ini. Sedangkan yang potensial loser adalah yang usaha-usahanya terdampak secara negatif karena ya orang saat ini kebutuhannya dialihkan dulu, difokuskan ke yang penting dulu. Karena apa? Tadi daya beli memang kita akuin menurun ya, tapi tetap yang namanya makanan orang tetap perlu ya, Coach Soyu ya. Tiap hari kan di rumah ya tetap perlu makan. Ya, sandang kita perlu minum. Dapur ngebul ya. Dapur ngebul. Plus di rumah banyak jadi kaum rebahan ya. Itu banyak mengkonsumsi film-film drakor. drama Korea. Yes. Main game. Among Us ya, terus pesan makan juga online ya dan lain sebagainya. Nah, kita coba alihkan, usaha kita bisa nggak di-online-kan dan bisa memenuhi nggak saat ini. Jadi kayak misalkan ya, ada pesertanya saya waktu kita buka kelas digital bukan digital public speaking tapi sales strategi, itu yang usahanya di bidang travel. Ya memang kita akuin bahwa travel kan selama setahun ini ya belum bisa dulu karena orang masih takut ya. Padahal artinya pengen ya, Bro Soyu ya. Kita pengen jalan-jalan, tapi ya lagi tidak bisa. Ya. Oleh karena itu, ada negara-negara tertentu yang memang nggak boleh masuk ya juga. Nggak boleh masuk, betul. Singapura aja masih belum boleh kan ya, Singapura. Jerman lagi lockdown lagi, gitu ya. Sampai dengan hari ini nih, tanggal berapa ya? 13 ya? Sekarang tanggal 15 ya. Per 15 Desember ya, Jerman kan 15 Desember 2020 saya dapat infonya Jerman katanya lockdown lagi. Okay. Ya, udah, berarti kan orang mengalihkan uangnya dari jalan-jalan, mengalihkan untuk biaya yang saat ini yang dibutuhkan. Nah, Anda coba penuhin kebutuhannya. Kira-kira masyarakat butuhnya apa? Usaha Anda bisa memenuhi nggak? Sebagai contoh, usahanya kami. Di bidang entertainment, wedding memang lagi nggak bisa. Ya. Secara offline tidak bisa, tapi nanti puji Tuhan nih, setelah berapa bulan ya, terakhir bulan 2 gitu ya. Nah, hari Minggu ini kita akan ada wedding gitu ya, wedding offline, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Saya mengalihkan usaha dari training ya, selain wedding kan lagi freeze dulu, ya udah kita freeze-kan dulu. Ada training bisa nggak untuk di online kan? Ternyata bisa. Itu waktu itu kita coba pertama kali bulan 5 ya, saya lupa ya bulan 5 atau bulan berapa gitu ya. Bulan 4 kita sedang merakit gitu ya, kita meracik-racik kira-kira gimana ya enaknya ya. Semua belum tahu polanya, semua orang belum ada yang berani nyoba dulu waktu awal-awal. Ya, kita coba aja, kita gelontorkan. Nekat ya, Bro Soyu mungkin tahu ya waktu itu melihat Instagramnya saya, tiba-tiba ada seorang coach yang bikin aja ya online gitu ya, secara online. Oh ini Zoom, saya juga dulunya cuma tahu Zoom begitu aja, nggak sampai tahu detailnya, nggak tahu invite orang juga masih belum tahu, taunya di invite. Nah di situ kita belajar pakai Zoom, awalnya pakai Google Meet ya. Nah, kita pindahkan dari training offline ke online dan puji Tuhan berhasil ya, Tuhan sertain, luar biasa hasilnya. Untuk sesi pertama gol bagus, orang pun merasa need-nya bisa dipenuhi. Waktu itu kita launching-nya sales strategi ya, ke arah strategi. Strateginya harus apa saat ini ya. Dan juga buat teman-teman akhirnya senang juga sih Bro Soyu Katana, akhirnya teman-teman yang sesama profesi ya, trainer, motivator, akhirnya mereka mulai tuh ya beberapa bulan kemudian gitu ya, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, mulai ikut menyemarakan untuk bisa mereka coba berjualan secara online ya. Saya sih nggak masalah ya, karena tiap orang kan butuh untuk memenuhi kebutuhan dapur ya, biar betul, kebutuhan dapur. Nah, yang tadinya saya juga pertama kali saya nggak berpikiran untuk menjadi seorang coach tadinya, ya kan? Mungkin Coach Michael udah tahu bahwa saya seorang magician, professional magician yang sudah lama. Nah, akhirnya di masa pandemi ini juga saya mengalami satu masalah juga, ya kan?
tapi di bagian entertain tapi ya. Nah, tapi di sini saya mencoba untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh yang dikatakan apa need-nya sama mungkin di situ ditambahin kreasi ya, kreatif ya. Oke. Yes. Lanjut lagi nih. Dari tadi adalah M-nya udah, E-nya sudah, N-nya sudah. Nah, sekarang tinggal A-nya. Nah, sekarang A-nya. A-nya adalah, nah ini. A-nya adalah alternatif solusi. Yes, betul. Kelihatan nggak? Alternatif solusi. Solusi. Nah, Anda ada nggak solusi buat needs-nya market saat ini? Atau orang-orang butuhnya apa, ya Anda kasih kebutuhannya. Secara simpelnya, karena saya dulu seorang sales, ya, cara jualan yang paling gampang adalah orang butuh apa, kita punya barang apa atau jasa apa, udah selesai. Kalau ada ya? Ya, kalau nggak ada. Selesai. Kayak contoh waktu sebelum saya pindahkan training offline ke online, bro, saya itu berjualan vitamin C. Sebentar nih, masih ada nggak ya stoknya? Oh, sudah habis stoknya. Stoknya sudah habis. Waktu itu saya punya saudara, itu dia kita lagi langka dulu vitamin C sekitar bulan 3, bulan 4 ya, bulan 4. Saya ingat banget. Kita nyari ke semua supermarket, nyari ke farmasi, apotek gitu ya. Habis. Ludes. Yeah. Habis. Nah, di situ berarti orang butuh. Saya juga butuh gitu karena stok vitamin C saya nggak banyak waktu itu ya, karena kita semua kaget. Akhirnya saudara saya di grup keluarga, di grup family, infoin buat kita aja gitu ya, dijual nih. Mau nggak nih? Saya ada stok segini nih, harga segini, silakan kalau mau beli. Oh ya udah, kita beli dari dia. Sekaligus, ya namanya saya seorang sales gitu ya dulu ya, nanya aja. Bisa buat dijual lagi nggak nih, reseller nih? Yes, betul. Karena naluri alami aja. Melihat, oh iya, ini butuh nih. Kayaknya kita jual lagi juga mesti orang butuh gitu ya. Kita ambil selisih sedikit, nggak masalah, yang penting bisa membantu orang. Alternatif solusi tadi ya, A-nya. Akhirnya kita coba lakukan tuh selama kurang lebih 2 mingguan. Jadi saya jual vitamin C. Mungkin kalau beberapa yang waktu awal-awal pernah terima WhatsApp saya di grup gitu ya, yang menawarkan vitamin C merek ini ya. Saya jualannya via WhatsApp dulu aja waktu itu, karena ya kita nyoba aja. Iya, pengen tahu nggak? Iya, ini ya. Iya betul. Peminatnya banyak nggak? Dan ternyata Coach Soyu peminatnya luar biasa. Saya dalam beberapa hari aja itu kejual berapa box vitamin C. Cuma modal WA doang. Bahkan saya sampai ngirim ke Papua. Tapi karena Papua diblok, cuma bisa ngirim dulu ya, sekitaran bulan 4-an ya. Paling jauh itu ke Surabaya. Surabaya. Ke JNE, cuma bisa kirim mentok sampai Surabaya. Saya infokan ke teman SMP saya tuh ya, yang pesan teman SMP. Mohon maaf nih, ke Papua nggak bisa, dia tinggalnya di Papua sekarang. Ini katanya mentok karena lagi ada COVID, jadi sampai bisanya cuma sampai Surabaya doang. Nah, dia kontak-kontakan, ternyata bosnya pas kebetulan lagi ke Surabaya. Oh bisa, puji Tuhan banget. Ya betul, puji Tuhan itu. Ada jalan buat dia juga. Akhirnya kita kirim ke alamat kantor bosnya yang di kantor perwakilan Surabaya. Nah, sudah kita packaging apa dan lain sebagainya, udah kirim. Nah, dari situ saya melihat Coach Soyu, ini aja bisa ya. Tadi alternatif solusi ya. Ini aja bisa ya. Saya juga pengen dong Tuhan. Core-nya saya kan di bidang selain entertain ya, selain kue, itu di bidang edukasi, consulting. Pengen Tuhan dikasih jalan ya. Coba. Akhirnya disuruh ya udah coba. Seperti yang Coach Soyu lihat, kita coba yang tadi saya cerita, ada sales strategi, terus kita siapkan materi baru, itu apa, digital public speaking, di mana belum ada vendor yang membuat waktu itu. Saya sampai sekitar 5 hari berguru, bertapa, meracik materi baru yang new, tentang bagaimana cara ngomong di depan kamera, cara ngomong di depan YouTube, cara kita bisa live Instagram, itu belum ada dulu yang ngajarin. Ya, berpusing-pusing ria saya. Akhirnya launching lah, itu ya, alternatif solusi.
tadi. Oke, Nah, ini. kita bilang tadi ngomongin masalah public speaking ya teman-teman ya. Saya diundang oleh Coach Michael Pranajaya itu di sesi pertama ya. Jadi saya tadinya kan nggak suka tuh namanya di sosial media mengeluarkan muka gitu kan. Cuman istilahnya cuman tampangnya aja, terus video performnya aja gitu kan. Kalau ngomong di depan audiens udah biasa ya kan. Tapi di situ saya mulai berpikir boleh juga nih idenya. Jadi Coach Michael Pranajaya ini yang membuat saya tuh oke, kamu untuk menjadi personal branding yang kuat, lebih kuat lagi ya harus IG Live. Nah saya lakukan gitu loh. Dan ini terima kasih buat sarannya dari Coach Michael, ini dahsyat luar biasa teman-teman. Jadi untuk membuat personal branding kita harus sering-sering IG Live ya. Nah kebetulan hari ini sebenarnya ada IG Live dengan Coach Michael Pranajaya, tapi karena ada kendala teknis, jadi mau nggak mau kita rekam di Zoom. Jadi nanti ada pertanyaan, kok ada tulisannya IG Live? Nah ternyata ada kendala teknis nih teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kita bikin rekamannya di Zoom. Jadi mohon maaf. Oke, lanjut, Mas Michael. Ya, kita lanjut ya. Yes. Nah, tadi kita buat alternatif solusi tadi ya. Ternyata pelatihan online pun orang suka ya. Kita buat alternatif solusinya tadi. Saya buat materi baru, terus juga beberapa yang saya coaching juga gitu ya. Saya bilang cari alternatif solusi, bisa nggak? Nah, dia tulisin tuh apa aja ya alternatif solusinya ya. Nah, berikutnya untuk kita bisa menari, kita perlu R-nya. Nah, R-nya apa? Iya, betul. Nah, ini. Kita buat rencana dan riset. Ya. Rencana dan riset. Oke. Saya waktu mau menggelontorkan pelatihan online, ya, saya riset-riset dulu, saya riset-riset juga. Kira-kira bakalan orang mau nggak ya? Harganya berapa? Nah, terus bikin planning juga. Planningnya siapin e-sertifikat, di mana waktu saat itu belum ada vendor yang mengeluarkan e-sertifikat. Kalau Coach Soyo perhatikan ya. Waktu awal ya, kita ngomongin awal banget ya. Waktu awal. Cuma saya tahu ada Pak James Gu yang keluarin e-sertifikat. Sisanya yang lain nggak ada. Ya, sisanya yang lain nggak ada. Nah, kita buat planning, oke, kita kasihlah e-sertifikat. Terus kita juga sama tim saya gitu ya, orang daftarnya gimana untuk memudahkan. Ya, ini dan lain sebagainya. Pokoknya kita prepare lah. Terus kita riset market dengan cara apa? Ya tadi, kasih IG Live gratis dulu. Kira-kira orang tertarik belajar nggak ya? Kan kita perlu riset. Kita kasih info kayak misalkan hari ini kita mau ngomongin tentang menari. Nah, menari itu apa aja sih? Begini ya dan lain sebagainya. Sambil kita infokan, kita juga ada misalkan pelatihan untuk bicara di depan kamera. Nanti apa aja yang akan kita pelajarin, yaitu bagaimana eye contact kita di depan kamera, terus bahasa tubuh kita, tangannya boleh maksimal angkat sampai segini aja, jangan terlalu tinggi juga gitu ya, dan lain sebagainya. Kita coba tes. Setelah ini ada tidak yang mau setidaknya DM ataupun nanya. Jadi kita belum launching dulu, kita riset dulu. Kita siapin rencana. Nah, itu ya, perlu. Jadi kalau teman-teman saat ini Anda mau membuka usaha lagi, ataupun mau melihat, oh kira-kira buat nanti tahun 2021, karena vaksin, kita sudah ada ya, vaksin ya, udah ada harganya lagi ya. 2021, kita optimis nanti perekonomian akan menuju ke next normal. Ya, jadi kita nanti akan ganti namanya bukan new normal, tapi next normal ke depannya nih. Normal next ya, normal. Ini luar biasa nih teman-teman ya. Pokoknya teman-teman sebelum kita lanjut di abjad berikutnya nih, huruf yang berikutnya, ya jadi pastikan teman-teman harus riset terlebih dahulu ya. Jangan langsung terbawa nafsu, wah langsung dibuat. Nah, akhirnya malah hasilnya tidak maksimal. Nah, dengan riset dulu, dengan menanyakan dulu, dengan apapun yang dilakukan yang tadi dibicarakan oleh Coach Michael, lakukan dulu. Istilahnya tanyakan atau memberikan mungkin contoh seperti apa itu ya, bikin form ya. Tester. Ya, tester kalau makanan ya, tester. Nah, kita lihat kalau memang banyak yang berminat, kita buka langsung. Oke, lanjutkan, Coach Michael. Ya. Oke, setelah tadi udah ya, Anda sudah riset atau ibaratnya sudah kasih tester atau istilahnya free trial ya.
oh ternyata banyak nih yang minat, yang mau. Nah, lalu Anda untuk bisa menari, I yang terakhir adalah ini. Inisiatif action. Nah, ya. Jangan sampai udah di riset, udah di planning, tapi nggak ada inisiatif action. Jangan deh. Kayaknya nanti takut nggak laku ya. Padahal pangsa pasar oke, senang dengan produk Anda, dengan jasa Anda gitu ya. Anda harus inisiatif action. Actionnya apa? Kalau misalkan Anda bukan pemain baru, bukan pionir, ya paling gampang Anda lakukan ATM. Amati, tiru, modifikasi untuk actionnya. Ya, kalau paling gampang. Nah, tapi karena waktu dulu kita yang nggak dibilang pertama-tama banget sih ya, tapi yang pertama gencar gitu untuk melakukan perang di sosial media gitu ya. Yang pertama, ya kita bingung juga waktu itu mau berkiblat ke siapa ya, mau ATM siapa ya. Nah, waktu itu kita ya coba-coba aja. Susahnya kalau yang pertama adalah begitu ya. Begitu kita udah berhasil, yang lain gampang, tinggal ATM aja. Oh, si yang di coach digital itu melakukan ini ya. Udah amati, tiru, modifikasi, itu udah paling gampang. Ya. Dan mungkin teman-teman semua yang nonton YouTube ini atau IG Live ini juga, bukan IG Live sih sebenarnya ini, ya istilahnya untuk pengganti IG Live kita. Ya, jadi bagi yang memang mau mencoba untuk membuka kelas, selain Coach Michael bilang tadi, ya kita juga bisa kerjasama dengan, ya contohnya bisa kerjasama dengan Coach Michael atau dengan manajemen lain. Nah itu juga sangat membantu sekali. Banyak sekali manajemen baru nih. Ada yang depannya I, ada depannya G, ya banyak gitu. Nah di situ ada kesempatan peluang untuk kita membuka kelas ya. Jadi kalau punya skill, punya talent yang punya istilahnya punya kemampuan yang dahsyat, boleh deh buka kelas. Ya. Oke, silakan Coach Michael. Jadi silakan teman-teman lakukan action. Kalau misalkan Anda sukanya memasak gitu ya, kayak istri saya ya senang tuh ikut Zoom memasak, kursus memasak. Jadi yang pembicaranya atau expertnya itu sambil dia memasak, dia ini sambil kita Zooman dan lain sebagainya. Dan itu juga laris ya, laku juga. Jadi nggak harus selalu, istilahnya nggak harus selalu yang profesinya kayak saya. Anda senang masak juga bisa. Gitu. Asalkan Anda punya resepnya, Anda nanti ajarkan caranya. Nah, yang penting adalah mengajarkan caranya kepada orang-orang yang lagi sedang menyaksikan. Betul. Jadi silakan bisa pakai jasa kalau mau yang simple, jasa mengajar memasak, mengajarkan cara teknik-teknik apa, ataupun kalau Anda punya produk juga bisa. Ya, Anda punya produk, Anda masukkan ke marketplace, ataupun Anda masukkan ke beberapa platform-platform yang saat ini ada gitu ya. Dan kalau Anda lihat juga ya, platform seperti Shopee tuh, Shopee enak juga tuh, ada IG Live, istilahnya Shopee Live-nya. Jadi Anda bisa jualan secara live. Betul. Dan itu luar biasa sekali. Saya suka ngamatin kan, oh sekarang platform ini begini ya, beda dengan platform yang lain ya. Jadi dia jualan secara live. Jadi dia tinggal pasang aja langsung. Oke, saat ini kita punya produk nih, ada misalkan contoh ya, ada 1 buah gitar nih. Nah, ini kita kasih flash sale aja. Yang mau gitarnya, ini harganya contoh misalkan ya, 1 juta rupiah. Ya, silakan di order aja. Ini gitarnya asik loh. Saya coba mainin gini-gini. Secara live. Jangan bro, jangan dijual. Nanti nyiptain lagu susah. Jadi memang sekarang udah banyak perkembangan ya. Jadi video itu udah mulai bermunculan ya, Coach ya. Jadi salah satunya yang di Instagram aja itu ada yang jualan live, IG live dengan jualan aja seperti itu. Gitu. Dia taruh bajunya banyakan, terus tinggal bilang ini bajunya warna biru, nomornya 001 ya. Bagi yang ini tolong di screenshot ya. Terus habis itu tinggal DM aja, bajunya itu tinggal dibayar gitu. Udah mulai makin ditekan ya, manusia itu makin ditekan, mungkin Coach bisa tahu ya, jadi makin banyak kreativitas yang keluar ya, betul ya Coach Michael ya? Betul, karena pada dasarnya selain kita manusia pembelajar, kita lah manusia yang survival. Artinya apa? Manusia yang coba untuk bertahan hidup dari zaman dulu gitu ya, dari zaman prasejarah. Manusia itu sampai sekarang kan masih tetap ada eksis keberadaannya, berarti dia survival, bisa bertahan hidup. Ya, oleh karena itu penting sekali mindset nih yang di dalam menari nih, ini yang paling pertama nih, penting sekali untuk Anda
jaga dengan baik dan Anda ibaratnya terbuka mindset-nya terhadap perubahan. Jadi kalau Anda mau mendapatkan hasil yang bagus, Anda mesti rubah belief system-nya. Ya. Ini saya ada sebuah, nah ini formula sukses nih. Formula sukses ini teman-teman. nih. Bisa dilihat. Ya, yang terkait tadi nih, mindset. Ini penting sekali nih mindset tadi. Kalau Anda mau rubah untuk mendapatkan hasil, ya, Anda hasil ini didapat dari apa? Dari tindakan plus strategi. Tentunya dengan action yang tadi kan, makanya kan terakhir ujungnya kan adalah inisiatif action ya. Betul. Action dan strategi itu bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, tindakan ini datangnya dari mana? Datangnya dari keputusan. Dari ibaratnya, oke deh, saya mau. Atau kalau yang tadi Coach Soyu bilang kan, saya punya baju nih warna ini 001, warna biru, warna pink. Ya, kan dia mesti ambil keputusan kan. Saya mau deh kayaknya yang pink. Nah, dia harus ambil keputusan. Kalau enggak, udah kejual ibaratnya. Kembali sama yang lain ya. Iya, hasilnya artinya nanti dia nggak dapetin bajunya kalau dia nggak ambil keputusan kan. Gitu. Nah, keputusan datangnya dari mana? Datangnya dari emosi dan dari pikiran. Dari pikiran dan emosi kita. Saya kayaknya senang tuh bajunya Coach Soyu misalkan ya. Aduh, kayaknya kalau dipakai keren ya. Jaketnya itu, waduh, keren banget. Nah, itu kan dari emosi dan pikiran saya. Sehingga saya bisa ambil keputusan. Nah, pikiran dan emosi ini datangnya dari mana? Dan sekali lagi dari belief system. Belief system singkatnya yang orang-orang sebut mindset. Mindset, belief system. Jadi ibaratnya nilai-nilai Anda ada di situ. Ya. Terus juga etika Anda, ya pokoknya semua belief systemnya Anda itu ada di situ. Kemampuan berpikir positif, ya apa dan lain sebagainya ada di situ. Betul. Jadi penting sekali menjaga yang namanya mindset. Kalau dari dasarnya mindset Anda nggak mau survival, ya susah. Anda mau dimotivasi sama siapapun, akan susah. Karena untuk bisa berhasil ya harus dari kita. Yang mau ambil keputusan. Orang lain hanya bisa men-trigger. Ya, kayak saya kan hanya men-trigger aja ya. Coach Soyu ya waktu di kelas digital public speaking. Ya, puji Tuhan Coach Soyu mau gitu ya, mencoba, berani, dan sukses. Ada juga beberapa sih yang udah tahu tapi nggak berani ambil keputusan. Jadi ya ada juga sih yang bilang, aduh susah ya, makin susah untuk saat-saat ini pandemik. Gitu. Ya kembali lagi balik ke personalnya, beliefnya. Jadi kalau kita ngomongin itu, kalau saya ambil kesimpulan, walaupun kita tahu teori ya, tapi kita nggak ada action, ya nol. Ya, jadi nggak ada hasil gitu. Yang di formula itu harus dilakukan. Ya, dimana kita harus ada namanya belief, terus ada namanya action, terus ada strategi, ya kan? Nah, bisa dilihat lagi itu ada keputusannya. Kalau nggak ada ambil keputusan, males Ya, jadi otomatis kita nggak dapat sama sekali. Bisa dilihat ya nanti ya teman-teman ya, boleh di stop videonya, nanti tinggal dilihat aja atau di screenshot, dipajang di dinding. Nah, biar kita mindsetnya makin lama makin kuat. Nah, karena semua motivator akan ngomong atau bicara tentang mindset. Kenapa begitu pentingnya mindset? Nah, kita tanyakan langsung ke bakarnya nih. Kenapa kita sebagai trainer selalu mengatakan mindset? Kenapa nggak ada yang kata-kata lain gitu loh? Kenapa nggak ada kata-kata lain? Karena ya tadi, ini diawalin semuanya dari belief system, ibaratnya. Kepercayaannya kita, kalau dalam agama, jagalah hati. Ya. Itu kan dari hati juga kan belief system ya. Jadi belief system nggak cuma soal dari pikiran, dari hati juga nurani. Ibaratnya Anda mau melakukan ini, dosa nggak? Salah nggak? Nah itu kan dari belief system ya. Dari belief system juga, mindset-nya juga. Kalau Anda awalnya emang mindset-nya itu ibaratnya ya orangnya jahat, ya susah. Keputusan akhirnya pun akan buruk, jelek gitu. Nah, oleh karena itu buruk gitu. Oleh karena itu penting sekali menjaga yang namanya hati atau menjaga yang namanya belief system atau mindset kalau orang di luaran sana menyebutnya ya mindset seperti itu. Dan ini juga yang membedakan antara orang sukses dan orang gagal, Bro Soyu. Orang gagal itu dia membiarkan mindset-nya atau hatinya dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan hal-hal negatif,
ya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan nyinyiran. Suka nyinyir di media sosial. Semua itu ya. Wah, Pak, luar biasa. Kan kalau orang yang sukses atau orang pemenang, juara, sesuai dengan lagu saya tadi, ya, oke, dia terima keadaannya saat ini ya begini nih, pandemik. Terserah, mau ada teori-teori konspirasi lah yang bilang katanya ini penyakit dibuat atau apa, ya whatever gitu ya, I don't care, saya tetap masih survive. Betul. Ya, istri, anak ada di rumah, tetap perlu yang namanya uang sekolah, uang susu, uang popok, ya, uang makan dan lain sebagainya. Jadi dia ambil keputusan, ya udah, apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang bisa saya perbuat? Gitu. Jadi dia nggak terlalu berlama-lama ke arah begini. Ya awalnya pasti ada, semua orang ngalamin ya. Betul. Oh iya, kenapa sih kok begini? Pasti dia juga kepikiran. Tapi ya udah, gak usah lama-lama. Syaratnya. Ya udah, what will we do gitu ya? What should we do? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Nah, itu juga yang saya praktekkan. Waktu di stop itu terakhir ngajar bulan Maret ya. Terakhir ngajar di salah satu perusahaan yang Anda kalau ke mall-mall pasti ketemu dah sama klien saya itu ya, karena tokonya selalu ada terkait perawatan wanita ya, perawatan tubuh ya. Body lah ya, body. Bukan body shop ya? Saya stop 2 minggu. Nggak sebut merek lah ya, nggak enak klien. Pokoknya yang depannya body ya. Nah, saya stop 2 minggu. Oke, 2 minggu. Sambil memikirkan ya, ini kenapa ya? Terus ada juga sempat kepikiran ada teori konspirasi gitu ya, katanya begini-gini. Cuma ya udahlah, kita nggak usah mikirin lah. Kelamaan ya, kelamaan. Iya, kelamaan. Terus akhirnya sudah lewat 2 minggu, 3 minggu, saya langsung ambil keputusan. Apa yang bisa saya lakukan? Harus bagaimana ini? Nggak boleh begini terus nih. Yes, betul. Ya, kalau bagi seorang entrepreneur atau seorang profesional, atau Anda wirausaha apalagi ya, punya usaha, Anda nggak bergerak operasionalnya 2 minggu, 3 minggu, itu kan fatal ya. Betul. Ibaratnya uang kan kebakar terus tuh 2 minggu, 3 minggu. Nah, harus cepat, harus gerak cepat. Untungnya puji Tuhan, saya punya mentor yang luar biasa juga ya, yang menggerakkan. Ayo, yuk, kita harus bangkit nih, bareng-bareng, ngobrol apa dan lain sebagainya, tukar pikiran. Apa yang harus kita lakukan? Nggak tahu. Belum ada strateginya karena belum pernah mengalami hal seperti ini gitu ya. Jadi waktu itu sama mentor-mentor yang lain pun sama. Begitu tanya, nggak tahu Mike, belum ada strategi yang benar-benar berhasil. Ya, jadi ya we learning by doing katanya. Oh ya sudah, kita coba. Makanya tadi saya bilang ini yang formula yang saya praktekkan ini yang dari saya. Kita riset dulu, terus kita buat planning, perencanaan. Jadi ini kenapa terbesit ini ya karena dari pengalamannya kami gitu ya. Waktu sebelum pandemi kami juga ada beberapa usaha yang harus kita riset dulu, kita planning dan lain sebagainya. Saya rasa itu semua pengusaha pasti punya planning ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, betul. Jadi memang kita sebagai orang entrepreneur, sebagai profesional, kita harus pinter-pinternya untuk mengasah otak. Kita nggak boleh lama-lama di masa pandemi ini. Ngapain kita lama-lama? Kan hasilnya juga makin lama kita makin turun, ya istilahnya penghasilan makin turun karena dibakar terus, dipakai terus uangnya. Nah, saya juga sama, ya ada beberapa mungkin saya nggak sebutin, ada seorang entertainment seperti saya, seprofesi saya, itu pun dia tetap memikir, aduh, saya nggak dapat job. Nah, sampai dia bikin minta donasi lah dan minta sumbangan, itu sebenarnya hal itu tidak bagus sebenarnya ya. Nah, saya sebagai yang seprofesi juga berpikiran, wah ini nggak bisa lama-lama ini. Sama seperti itu. Karena apa? Saya yang tadinya memang di daerah magician ya, saya harus belok arah nih. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang nih saat ini. Nah, akhirnya saya kepikiran, wah ini boleh nih. Jadi saat ini memang ke depan bakal digital itu lebih diutamakan gitu loh. Nah, betul. Jadi teman-teman semua, apa yang dikatakan oleh Coach Michael ini adalah pengalaman kita semua nih sebenarnya. Ya, di mana kita harus menghadapi pandemi ini bukan hanya diam diri, aduh biarinlah nunggu, mau sampai kapan, ya kan? Gitu. Kita dapur tetap harus ngebul katanya orang. Dapur butuh ini cicilan dan tadi yang uang sekolah dan sebagainya. Kita harus pintar-pintarnya mengolah gitu loh. Dan kemarin saya juga ikut trading nih, Coach Michael yang kemarin yang robot mungkin Coach Michael udah tahu ya.
itu juga mengalami suatu masalah. Karena apa? Pada saat sudah ada lockdown dan pandemi, makin nggak jelas perjalanan tradingnya. Karena sistem robot itu kan udah dibikin sistem yang normal-normalnya pada masa normal. Nah, pada saat masa yang nggak normal, wow, itu banyak kerugiannya luar biasa. Dan mungkin para trading mungkin bisa tahu hal itu ya. Tapi akhirnya kan sekarang udah mulai membaik, udah mulai bagus gitu. Oke, lanjut lagi Coach Michael. Jadi istilahnya bagaimana caranya menghadapi pandemi ini adalah dengan cara tadi ya, menari ya. Ya, kita menari tadi. Menari ibaratnya kayak apa? Seperti ibarat anak kecil lah. Kalau tiba-tiba ada hujan nih, ya biasa kan hujan. Kita misalkan Coach Soyo dari daerah Alam Sutra, Tangerang, pengen ke daerah Grogol, ya di daerah Jakarta Barat, ya Tangerang ke Jakarta Barat. Tiba-tiba di tengah-tengah hujan. Ya ini kita nggak ngomongin lagi pakai mobil, ya lagi perjalanan misalkan ya, jalan kaki atau bahkan dengan naik motor gitu. Kalau anak kecil yang mungkin nggak jauh-jauh gitu ya. Tapi kita contohkan seperti anak kecil, begitu ada hujan, ya, yang dia lakukan apa? Apakah dia mengeluh terlalu lama? Ya berteduh gitu ya. Berteduh, aduh hujan nih. Ternyata hujannya cukup lama, setengah jaman lebih. Apa yang bisa dia lakukan? Kita menari aja. Kalau teman-teman lihat ya, kita suka lihat pas lagi hujan, kita naik mobil lewat, kita lihat ada anak kecil, ya, jadi dengan santai aja, ya udah kita terima. Ya, sambil dia jalan maju, gitu. Dengan dia maju, dia bisa sampai ke tempat tujuannya lebih dekat lagi. Nah, saya ibaratkan COVID-19 ini ya seperti hujan. Mungkin bagi beberapa orang yang, aduh jadi basah, aduh usaha gua nih, ini kan harus kering nih, harus bagaimana? Ya, Anda harus bangun dulu, terima kenyataan bahwa ini lagi hujan loh. Kita mungkin bukan di kapal yang sama, bukan di perusahaan yang sama, bukan di bisnis yang sama, tapi kita lagi sedang mengalami hujan. Kalau Anda misalkan mesti bawa kue, berarti kuenya yang mesti ditutup dong, diplastikin, biar aman, biar nggak kehujanan. Kalau Anda usaha pakaian, ya pakaiannya dikasih payung kek, atau apa, pokoknya biar bisa tetap sampai tujuan dengan baik. Kayak tadi ya, robot kan, robot dibuat sistemnya normal. Sekarang kan lagi nggak normal nih, lagi hujan, pandemi. Ya mesti dilakukan sesuatu agar bisa tetap berfungsi sama seperti kondisi normal, kehujanan seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi, kayak anak kecil tadi, dia bisa menari dengan santai ya. Dan yang anehnya, kalau Anda perhatikan, anak kecil nggak terlalu khawatir loh soal, aduh nanti kalau hujan-hujanan kan sakit. Dan dia dengan nyantai aja. Ya, dan kalau Anda perhatikan, ya. Iya, besoknya dia nyantai lagi kok, sehat-sehat aja. Malahan kita yang orang dewasa, ya kehujanan dikit, besoknya langsung, bos, gua nggak masuk bos, sakit bos. Nah, itu alasan atau beneran tuh sakitnya? Karena gampang kalau dulu mungkin waktu saya juga dulu hujan-hujanan juga ya, itu nggak kenapa-napa. Jadi kalau kita kena hujan dikit agak merasa nggak enak. Nah, itu jadi bikin alasan juga itu nanti. Oke, Coach Michael, ini waktu kita sudah menunjukkan tinggal sedikit lagi. Mungkin ada kata-kata atau pesan-pesan buat teman-teman kita yang nonton ini, ya mungkin supaya di masa pandemi ini kita tetap survive dan memunculkan ide-ide baru dan bisa melakukan action. Kalau tanpa action ya cuman memikirkan aja, tapi action nggak kosong, ya nggak ada. Kan di marketplace juga ada yang bilang, duit, buka aja gitu. Ya kan? Ada slogan seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Di penghujung acara ini ya, yang singkat, saya cuma mau bilang, seorang juara itu bukanlah orang yang selalu berhasil. Ya. Seorang pemenang atau seorang juara adalah seorang pecundang yang cuma mau berusaha sekali lagi, hingga akhirnya dia jadi juara. Jadi kalau mungkin Anda lagi menyaksikan tayangan ini, Anda merasa, saya kan bukan seorang juara, saya hanyalah seorang pecundang. Ingat, seorang juara itu adalah pecundang yang mau nyoba sekali lagi sampai akhirnya dia tahu-tahu dia jadi juara. Dan jangan terlalu kita tertarik dengan keberhasilan seorang juara, tapi tertariklah dengan air mata yang sudah dikeluarkan oleh juara atau pemenang tersebut untuk meraihnya. Dan akhir kata, di sesi yang singkat ini,
saya mengucapkan buat teman-teman kita semua, yuk saat ini kita bangkit lagi, ya, bangun, sadar, ya. Ada yang harus kita tetap lakukan, ada yang harus kita tetap harus kerjakan, jangan terlalu banyak menyesali diri, menyalahkan keadaan, kita bangun buat keluarga kita bangun sekali lagi, agar nanti Anda tahu Anda menjadi seorang pemenang, juara untuk keluarga Anda, untuk bangsa Anda. Itu aja dari saya, Michael Pranajaya. Sukses untuk kita semua. Wih, sukses untuk semuanya, dan terima kasih Coach Michael sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang tentang bagaimana caranya kita menghadapi pandemi ini dengan menari. Dan teman-teman sudah tahu sendiri, boleh dikasih lihat lagi menari. Oke. Nah, seperti itu. Jadi mindset, empati, need, alternatif solusi, riset, dan rencana, dan ini adalah inisiatif, harus action ya. Gitu, menari. Terima kasih Coach Michael yang sudah memberikan ilmunya, tips buat kita-kita yang memang sedang mengalami sesuatu kesusahan tentang bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini sudah dikasih tahu nih tipsnya dari Coach Michael Pranajaya. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk acara kita ya. Nanti kita saksikan, nanti ada acara-acara berikutnya dari Yuk Talk Show dari Soyu Katana. Pastikan teman-teman tetap melihat Instagram kita, yaitu terutama nanti jangan lupa follow Instagramnya Coach Michael Pranajaya. Michael Pranajaya _official, ya, atau bisa ke Metric Asia Consulting @Metric Asia Consulting. Oke, nanti saya kasih lihat kasih tulisannya di bawah ini ya. Jadi di mana dia punya YouTube channelnya, boleh disebutin? Ya, YouTube channelnya di Michael Pranajaya, dan jangan lupa subscribe juga channelnya Soyu Katana. Oke, ya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen juga ya teman-teman ya. Karena komen itu penting juga, dan subscribe itu gratis ya. Jadi like and share channelnya Coach Michael Pranajaya. Oke, dan itu sudah ada di bawah, atau mungkin di atas saya tulis kalau misalnya kurang ya. Pokoknya nanti saya akan desain video ini menjadi lebih baik dibandingkan yang aslinya. Oke, terima kasih Coach Michael Pranajaya waktunya. Terima kasih. Sukses selalu buat keluarga dan Coach Michael juga. Pokoknya apapun yang dikerjakan Coach Michael selalu dahsyat luar biasa, dan semuanya berhasil ya, dengan dahsyat luar biasa, dengan seizin Tuhan ya pastinya. Oke, teman-teman semua, saya dari Youth Talk Show mengucapkan terima kasih sudah menonton kami semua, dan pastikan saya doakan teman-teman yang nonton ini jangan lupa like and share dan komen ya. Apa yang mau dibahas, siapa yang mau jadi bintang tamunya, boleh tulis di komen. Nanti kita akan coba untuk mengundang beliau. Oke, terima kasih. Saya Soyu Katana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.